Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurusri Nugraheni selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai aksioma, definisi, dan prinsip awal. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Bintatul Isnaini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu ada Wahyu Hidayat, Adiba Asma Sofiah, Himatul Aulia Farika, M. Dewanto, dan Zulia. Dan pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian aksioma, definisi, teorema, lema, polari, konjektur, sistem aksioma, postulat, dan proposisi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang asumsikan, dianggap benar dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Aksioma juga bisa diartikan sebagai prinsip atau aturan yang berlaku secara universal. Selain itu, aksioma bisa dipandang sebagai suatu pernyataan yang kebenarannya sudah mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Aksioma tidak perlu dibuktikan karena tidak memuat kontradiksi atau bisa juga karena kita jelas tahu bahwa pernyataan itu pasti benar. Selanjutnya yaitu contoh aksioma. Pertama, untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Pernyataan ini selalu dikenal sebagai hukum komutatif penjumlahan. Yang kedua, jika diberikan dua titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Yang ketiga, apabila suatu garis dan suatu bidang memiliki dua atau lebih titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Yang keempat, garis lurus dapat dibuat dengan panjang sembarang. Yang kelima, besar sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi yang dibentuk oleh perpotongan sebuah garis dan dua garis jajar adalah sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jia. Kepada Jia dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang kedua ada definisi. Definisi atau definition adalah pernyataan terkait konsep tertentu yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada beberapa konsep yang tidak diberi definisinya. Sebagai contoh, titik, garis, dan bidang tidak memiliki definisi dalam kajian geometri. Contoh lain adalah 1 dibagi 0, yang barangkali banyak menyesatkan orang. Yang kedua, contoh definisi. Pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Yang kedua, nilai dari 0 faktorial adalah 1. Yang ketiga, suatu bilangan bulat n membagi habis bilangan bulat m. Dinotasikan n, m jika terdapat bilangan bulat k sehingga m sama dengan kn. 4. Suatu segitiga disebut segitiga sama kaki jika dua sisinya sama panjang. Kelima, suatu bilangan bulat n disebut bilangan genap jika dan hanya jika sisa hasil bagi n oleh 2 adalah 0. 6. Pernyataan A dan B ditulis A, B benar jika dan hanya jika A benar dan B benar secara bersamaan. 7. Suatu bilangan bulat P lebih besar daripada 1 disebut prima jika bilangan bulat positif lain yang membagi hasil P hanyalah 1 dan P itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adiba. Kepada Adiba dipersilakan. Boleh next.
Oke, selanjutnya yang ketiga ada teorema. Yang ketiga ada teorema atau dalil. Teorema adalah pernyataan yang kebenarannya dapat ditunjukkan melalui suatu pembuktian. Teorema umumnya terdiri dari dua bagian, yakni dugaan atau hipotesis dan kesimpulan atau konklusi. Teorema muncul dari asumsi yang telah dibuat sebelumnya atau dari keterhubungan definisi yang satu terhadap definisi yang lain pada konsep tertentu. Contoh teorema yang pertama, jika terdapat persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Yang kedua, teorema Pythagoras. Kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya. Yang ketiga, identitas Pythagoras dalam trigonometri. Untuk setiap X berlaku sin pangkat 2X plus cos pangkat 2X sama dengan 1. Next. Yang keempat ada lemma. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan teorema lain yang lebih besar. Lemma umumnya tidak terlalu menarik, tetapi penting karena dapat digunakan untuk membuktikan hal-hal yang lebih kompleks. Setiap lemma dibuktikan secara individual atau sendiri-sendiri, tetapi pembuktian teorema terkadang memerlukan beberapa lemma sekaligus. Contoh lemma, yang pertama, jika N adalah bilangan bulat positif, maka N min 1 lebih besar dari 0. Yang kedua, jika N adalah bilangan real positif, maka 1 per N lebih besar dari 0. Dan yang ketiga, lemma jabat tangan atau handshaking lemma dalam teori graf. Jumlah derajat semua simpul pada setiap graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi di dalam graf tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Bagian selanjutnya kolari. Korolari atau konsekuensi atau akibat adalah teorema yang dibentuk langsung dari teorema lain yang sudah ada. Dapat juga dikatakan bahwa korolari adalah teorema yang mengikuti dari teorema lain. Untuk contoh teorema, jika dua sisi suatu segitiga panjangnya sama, maka sudut di hadapan kedua sisi tersebut sama besar. Kemudian contoh korolari sebagai akibat di teorema di atas. Jika terdapat segitiga sama sisi, maka ketiga sudut pada segitiga tersebut sama besar. Kemudian ada konjektur. Konjektur adalah pernyataan yang nilai kebenarannya belum diketahui secara pasti. Biasanya konjektur diajukan secara terbuka dalam suatu forum untuk dibuktikan nilai kebenarannya. Benar atau salah, jika terbukti benar, maka konjektur tersebut secara otomatis berubah menjadi teorema. Kemudian ada konjektur Goldbach. Setiap bilangan bulat genap yang lebih besar dari 2 dapat ditulis sebagai penjumlahan dari 2 bilangan prima. Pernyataan tersebut berlaku untuk bilangan genap sampai 4 kali 1018. Tetapi tidak ada bukti formal yang membuat pernyataan tersebut berlaku umum untuk setiap bilangan bulat genap. Kemudian sistem aksioma. Sistem aksioma adalah rumus-rumus tertentu dalam bahasa formal yang berlaku universal, yaitu rumus-rumus yang dipenuhi oleh setiap penetapan nilai. Biasanya seseorang mengambil sebagai aksioma logis setidaknya beberapa tautologi minimal yang cukup untuk membuktikan semua tautologi dalam bahasa. Dalam kasus logika, predikat aksioma lebih logis dari yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran logis yang tidak tautologi dalam arti yang ketat. Contoh, masing-masing pola ini adalah aksioma, adalah skema aksioma.
Aturan untuk menghasilkan aksioma dalam jumlah tak terbatas, misalnya A, B, dan C adalah variabel proposisi, maka A dalam kurung B sampai A dan A sampai B, kemudian C sampai A sampai min B. Keduanya merupakan contoh dari skema aksioma satu, dan karenanya merupakan aksioma. Kemudian ada postulat. Postulat merupakan sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu pembuktian. Sebagian orang juga mengatakan postulat sama dengan aksioma sehingga mereka mempertukarkan, karena di dalam suatu materi terkadang juga telah ditentukan pernyataan yang tak disepakati kebenarannya, sehingga sering disebut aksioma. Misalnya ialah di dalam geometri insidensi yang telah disepakati ada 6 pernyataan yang menjadi acuan dan dikenal sebagai 6 aksioma insidensi. Dan beberapa lagi dengan geometri Euclid. Seperti aksioma di atas, garis adalah himpunan titik-titik yang membuat paling sedikit 2 titik. Dan ini juga merupakan salah satu dari 6 aksioma insidensi dalam geometri. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hima. Pada Hima dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada proposisi. Proposisi ialah satu hubungan yang logis antara dua konsep, misalnya ialah di dalam penelitian tentang mobilitas penduduk. Proposisi ini mengatakan jika proposisi migrasi tentang kerja ditentukan oleh upah. Kemudian di dalam sebuah penelitian sosial juga dikenal dengan dua jenis proposisi. Proposisi yang pertama ialah aksioma atau postulat, dan yang kedua ialah teorema. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.